Hai, apa kabar anak-anak? Semoga selalu tetap sehat dan semangat meskipun belajar dari rumah. Anak-anak berjumpa lagi dengan program B4D, Belajar Bahasa bersama Budian. Nah, jika pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah membahas mengenai struktur teks persuasi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks persuasi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis tentang kaidah kebahasaan teks persuasi. Nah, lalu apa saja yang termasuk ke dalam kaidah kebahasaan teks persuasi itu? Marilah kita bahas bersama dalam tayangan berikut ini. Kaidah Bahasa Teks Persuasi di Nekasari SMP Negeri 54 Palembang. Kaidah Bahasa Teks Persuasi yang pertama adalah terdapat kalimat pujukan atau ajakan. Yang kedua terdapat kalimat fakta dan pendapat. Yang ketiga terdapat kata teknis atau istilah. Yang keempat terdapat kata hubung argumentatif atau kausalitas. Yang kelima kata kerja mental. Yang keenam terdapat kata perujukan. Bujukan dan ajakan. Bujukan ajakan dalam teks persuasi bisa secara tersurat ditandai dengan kata kerja imperatif, bisa juga dilakukan secara tersirat. Perhatikan teks berikut. Untuk mengurangi volume sampah di TPA, kita bisa mengolah sampah kita sendiri. Sampah organik bisa dijadikan kompos, sampah plastik bisa kita beri pada pemulung atau pengrajin tas dari plastik bekas. Sampah besi dan elektronik kita beri pada pengepul rongsokan. Mari sebisa mungkin manfaatkan sampah. Dimulai dari rumah kita sendiri, mengurangi penumpukan sampah juga berarti menyelamatkan bumi, lingkungan hidup kita. Dalam teks berikut, ini termasuk ajakan yang tersurat. Mari sebisa mungkin. Selanjutnya, perhatikan teks berikut ini. Informasi yang salah disebut juga disinformasi atau misinformasi. Bedanya, disinformasi sengaja dibuat untuk menyebarkan kerugian. Sedangkan misinformasi, informasi yang tidak kita sadari membawa kabar yang menyesatkan. Jika kita menyebar informasi tanpa menelusuri kebenarannya, maka kita juga bersalah. Di dalam teks berikut tidak ada kalimat langsung, kalimat ajakan, kalimat mari, ayo, dan sebagainya. Namun di dalamnya terdapat ajakan untuk memilah informasi yang mana yang benar, yang mana yang salah. Yang inilah disebut dengan ajakannya secara tersirat. Fakta dan pendapat. Perhatikan teks berikut. Institute of Medicine Food and Nutrition Board menganjurkan asupan air putih 2,7 liter bagi perempuan dan 3,7 liter bagi laki-laki. Minumlah ketika bangun tidur, saat haus, lelah, sesudah atau sebelum makan. Tidak perlu konsumsi air putih secara berlebih, secukupnya saja sesuai kebutuhan harian. Dengan begitu, sistem metabolisme, pencernaan, dan pernafasan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sekarang perhatikan pada kalimat Institute of Medicine Food and Nutrition Board menganjurkan asupan air putih 2,7 liter bagi perempuan dan 3,7 liter bagi laki-laki. Ini termasuk kalimat fakta. Sedangkan pada kalimat tidak perlu konsumsi air putih secara berlebih, secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan harian, ini termasuk dalam kalimat pendapat. Sekarang kata teknis atau istilah. Pada teks Institute of Medicine tadi, kata teknis yang terdapat dalam teks berikut adalah pada kata konsumsi atau metabolisme. Ingat, kata teknis adalah kata-kata atau istilah yang bisa kita dapatkan di dalam kamus. Kemudian kata hubung argumentatif.
Kata hubung argumentatif sering juga disebut dengan kata hubung kausalitas, ditandai dengan kata jika, sebab, karena, akibatnya, dengan demikian, oleh sebab itu, dan sebagainya. Pada kutipan teks berikut ditandai dengan oleh sebab itu, kita harus berhati-hati dalam menyebar atau mempercayai informasi di internet. Baiknya kita telusuri dulu dari mana sumber informasi tersebut. Informasi terpercaya biasanya berasal dari lembaga resmi, instansi atau organisasi yang kredibilitas dan rekam jejaknya baik. Jadi ditandai dengan kata oleh sebab itu. Selanjutnya kata kerja mental atau sering disebut dengan verba tingkah laku. Kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Kata kerja mental disebut juga dengan verba tingkah laku yang menggambarkan perilaku atau tindakan seseorang ketika menghadapi keadaan tertentu. Dalam kalimat biasanya verba tingkah laku ini terdapat bertindak sebagai predikat. Contoh pada teks berikut. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dalam menyebar atau mempercayai informasi. Pada kata menyebar, mempercayai, dan menelusuri, inilah yang termasuk dengan kata kerja mental. Dan yang terakhir adalah kata perujukan. Nah, perhatikan dengan kata perujukan adalah merujuk kata sebelumnya untuk menguatkan teks tersebut. Bisa berdasarkan data, menurut informasi, dan sebagainya. Pada teks berikut, kata perujukan ditandai dengan kata menurut sebuah studi dan berdasarkan data tersebut. Bagaimana? Sudah disimak mengenai kaidah kebahasaannya tadi? Jika masih banyak pertanyaan atau yang kalian tidak pahami, mari kita bahas bersama dalam grup kelas kita. Tolong, hal yang harus diingat juga, kalian bisa membaca lebih jauh tentang apa itu teks persuasi, baik di media sosial, di Google, terutama di buku teks yang ada atau yang kalian pegang. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Ingat selalu tetap semangat dan terapkan 3M dimanapun kalian berada. Ibu akhiri pembelajaran kali ini dengan ucapan Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.